Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi reaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi dari Arjuna series, melanjutkan pertemuan Velbon part 8 ya. Oke, kira-kira gimana kelanjutannya bre? Langsung aja bre ya, kita ke channel Arjuna series. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Arjuna series. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Arjuna series dan juga Masyul official ya bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama, amin ya. Dan langsung aja bre, kita play. Oke, animasi series Arjuna Merdeka Animation. Gunakan handphone lagi. Buku itu ditulis dengan informasi yang hampir semuanya benar. Oke. Jadi Ini episode maksudnya- sebelumnya bre ya. Ya, pasti ada satu jenis batu yang memang mutlak, tanpa counter. Oke. Batu tanpa counter. Ini katanya yang rambut kuning Menarik ini sayang sekali. sama Juna ya. Lalu, Katanya, siapa maksudnya yang peduli memiliki sama batu Juna. itu? Sampai saat ini, belum ada yang tahu. Karena saking langkanya batu itu. Tapi, gue menaruh curiga. Gue curiga kalau Silson itu ada di tangan ras iblis. Nah, ras iblis. Teori itu masuk akal. Apalagi batu itu sangat sulit didapatkan oleh keluarga kita. Oke. Ngomong-ngomong soal ras iblis, Kenapa sih Juna nih? Apa yang dia pikirin ya? Nah, ini ras iblis. Yang 3 udah lolos, tinggal yang 1 dikurung. Oke. Gerbangnya nih bre. Mereka bertiga udah sampai sini aja bre. Emang semudah itu nggak ada yang Tunggu, apa ini ide yang benar ya? Nggak ada cara lain lagi, Sal. Tapi gua yakin pasti akan sangat banyak penjaga di depan kastil. Ya makanya kita lewat belakang lah. Ya udah, ayo kita coba masuk ke dalam. udah serbu mereka bre. Ini kan mereka nyari Leon awalnya ya. Nah, ini dia penyusupnya. Ternyata benar ada penyusup di sini. Ternyata penyusupnya di sini, bukan di lantai atas. Sialan. Leon Hebat aman. juga mereka melabui kita. Apa maksudnya? Emang ada penyusup lagi sebelum kita? Kayaknya sih iya. Waduh, gawat kalau gitu. Wih, nelpon mereka bre. Halo Tuan Raga. Halo. Nah, ketemu lagi mereka bre. Wah, ternyata udah di sini. Cih, ternyata kalian juga menyusup. Raga, apa yang sedang lu lakukan? Harusnya gua yang bertanya seperti itu. Kita datang ke sini tentu saja untuk menyelamatkan si Juna. Gua pikir gua akan bertemu yang pakai anting itu. Pakai anting itu. Ternyata malah ketemu kalian. Nah, ketemu lagi bre. Iya di sini Raga. Iya, kita sepertinya harus menyingkirkan mereka, Saka. Tenang saja. Harusnya sekarang lebih mudah karena kita diuntungkan di wilayah kita. Oke. Dikepung mereka bre. Apa yang mau mereka lakuin kalau kayak gini? Aduh, mana udah banyak kayak gitu lagi. Walah, jangan-jangan mereka tertangkap bre. Siapa bocah itu? Kenapa gua merasa tidak asing dengan dia? Gua gak bisa berpikir. Cepat keluar.
Kayaknya itu bukan pedang sembarangan, Bre. Woi, gua sudah tidak tertarik dengan apapun. Tapi, kalau lu berbuat seenaknya dengan merendahkan gua bakal habisi lu semua. Oke. Lepaskan. Kali lagi lu menendang seperti itu, kaki lu bakal gua habisin. Iya. Oke, Bre. Lepaskan. Cih, padahal dia memang rasa tidak berguna. Sekarang, ayo nurut dengan kita, atau lo akan mendapatkan konsekuensinya. Aduh, jangan-jangan nanti ini bisa jadi temannya si Juna nih, Bre. Bisa aja ya. Yang entahnya kenapa dia merasa nggak asing sama si Juna. Padahal mereka kan belum pernah ketemu. Itu yang jadi pertanyaan gua. Sudah, kita kesampingkan masalah si Juna. Sekarang, kita beralih ke topik lain. Siapa yang akan menyampaikan informasi lagi? Oke. Emang ada informasi lain lagi? Bukannya kemarin udah kasih tahu semua? Sepertinya tidak ada lagi informasi yang akan dibahas. Mana dengan lu, Prince? Harusnya, lu juga membawa informasi. Benar. Harusnya lu bukan hanya menampung informasi, juga memberikan informasi. Mungkin saja dia tidak punya informasi. Tentu saja gua punya informasi. Oke. Dan ini sangat penting bagi keluarga Blackveil. Apalagi itu? Terutama lu, Thorin. Lah kok bisa? Informasi apa itu? Akhir-akhir ini, keluarga Lavender menemukan sesuatu yang menakjubkan. Kakak gua merasakan itu dengan jelas. Oke. Merasakan apa? Salah satu kekuatan dari 3 roh penyeimbang milik Timuraya telah bangkit. Waduh. Apa? Apa maksud lu? Gue pernah dengar itu, Bre. Kalau itu adalah roh penjaga yang diambil si bajingan Dominion. Benar sekali. Benar-benar mengejutkan. Informasi di pertemuan kali ini benar-benar sangat menarik. Lalu, di mana itu berasal? Dan bagaimana keluarga Lavender bisa merasakan itu? Padahal, keluarga Lotus sudah bertahun-tahun mencarinya. Oke. Tapi, susah sekali mendapatkan pancaran auranya. Yang jelas, itu bukan di wilayah kita. Dan itu semua berkat kakak gua. Cih, tentu saja. Kakak lu memang pengguna aura yang menakjubkan. Oke. Lalu, bagaimana cara kita mengambilnya? Apa kita akan mengambilnya, Prince? Tentu saja, kekuatan itu adalah milik kita. Dan seharusnya ada di tangan kita. Mau sampai kapanpun, kekuatan itu harus kembali kepada Timuraya. Gara-gara itu terpecah, kita semua menjadi kacau, penuh sengsara dan penderitaan. Benar sekali. Dan sesuatu yang kita miliki tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Oke. Dan ini semua ada hubungannya dengan si Juna. Apa maksud lu, Prince? Ada apa dengan dia? Apa dia melakukan kejahatan berat lagi? Kalau iya, awas saja Juna. Dia akan menjadi kunci untuk kita bisa mendapatkan salah satu dari roh penjaga terkuat itu. Siapa ya? Apa? Si Ray maksudnya. Dia tahu keberadaan roh penjaga itu. Iya, dia tahu itu. Si Ray maksudnya nih, Bre. Apa jangan-jangan dia selama ini merahasiakan itu semua? Tapi hebat juga lu, Prince. Bisa tahu itu semua. Jangan remehkan gua, Lukas. Jadi, apa kita akan memanfaatkan si Juna? Kalau begitu, berarti dia lolos dari hukuman keluarga Blackveil. Tidak semudah itu. Dia harus tetap diadili. Oke. Gua setuju. Masih ngeyel, masih Dosa diadili. harus dibayar dengan hukuman. Karena begitulah dunia ini bekerja. Gue agak tertarik dengan gitu-gituan. Gue lebih tertarik dengan membedah tubuh si Juna. Jadi maksud kalian akan memanfaatkan si Juna demi mendapatkan apa yang kalian inginkan. Lalu setelah itu, kalian akan menghukum dia. Memang harusnya seperti itu. Oke. Cih, munafik sekali kalian. Lu yang tidak berkontribusi lebih baik diam, Lukas. Cih. Kalau gitu, cepat bawa si Juna kemari. Gua penasaran dengan manusia terkutuk itu. Oke. Gua juga tidak sabar ingin melihat dia merasa bersalah di hadapan kita. Si Lukas kayak peduli banget ya, Bre ya. Apa kutukan itu masih bersemayam dalam diri si Juna? Gue jadi penasaran. Cepat penjaga,
bawa dia masuk ke ruangan ini. Oke. Kita semua punya urusan dengan si Juna. Mau disidang atau gimana ini, Bre? Dibawa nih. Wah. Ngerinya, Bre. Terkejut mereka semua, Bre. Sama, Bre. Dia juga punya. Dia punya putih ya warnanya, Bre ya. Si Juna hitam. Oke, Bre. Keren nih, Bre. Aduh, udah habis, Bre. Nah, Bre, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari Arjuna series. Dan ternyata ini ada yang punya juga selain si Juna ya. Waduh, ini akan menjadi lawan berat Juna, apalagi dia dikepung kayak gitu. Ini bingung, Bre, kondisi kayak gini kira-kira apa yang akan terjadi? Dan apakah ras iblis tadi itu akan nanti berteman sama Juna atau gimana, Bre? Dan apa yang akan dilakukan si Lukas? Apakah dia juga nanti berusaha untuk menyelamatkan Juna? Jadi masih banyak ini pertanyaan yang belum terjawab ya, Bre ya. Oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, semangat puasanya ya. Semangat terus menjalankan ibadah puasa sampai hari kemenangan nanti. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, mantap, keren.